Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Selamat pagi. Ya, kembali lagi kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 10. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya ya. Oke, jadi ini bagian yang keduanya. Sebelumnya kita sudah pelajari persamaan nilai mutlak, lalu ini lanjutannya. Baik, sebelumnya kalian perhatikan dulu ini ya, sifat 1-1 ini ada di buku kalian, di buku matematika wajib ya. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Ya, ini didefinisikan dulu ya. Lalu katanya di sini adalah yang pertama, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C ini lebih dari atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Sifat yang pertama, AX tambah B sama dengan C, ini kurung ya. Mungkin ini salah pengetikan. Ini untuk yang pertama, AX tambah B tetap sama dengan C. Untuk X lebih dari atau sama dengan minus B per A. Nah, ini merupakan langsung dia ya. Kemarin kita bahas itu penurunannya. Jadi ini Ibu harap kalian sudah bisa langsung mendefinisikan nilai X ini ya. Kalau di sini AX tambah B, lalu di sini nanti untuk X lebih dari atau sama dengan minus B per A, gitu ya. Nah, untuk sifat yang kedua, ini untuk dia dikali negatif. Minus AX tambah B sama dengan C, ini untuk X-nya kurang dari minus B per A. Kebalikan dari ini ya. Ya, inilah berlaku nanti sifatnya. Kalau C-nya lebih dari atau sama dengan 0, kalau C-nya positif. Lalu dijabarkan untuk yang kedua, kemungkinan kedua kalau C-nya negatif. Kalau ada seperti ini, persamaan nilai mutlak dengan C-nya negatif, kurang dari 0, maka penyelesaiannya adalah tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan tersebut. Itu ya, paham kenapa kan tidak ada yang memenuhi? Karena nilai mutlak itu adalah sebagai jarak. Tidak ada jarak bernilai negatif, itu ya. Ya, kita lanjut ya. Kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X kurang 3 ditambah nilai mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Oke, ditanya nilai X yang memenuhi persamaan ini gitu kan. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita jabarkan satu-satu dulu ya. Nilai mutlak X kurang 3 lalu 2X kurang 8 gitu ya. Nilai mutlak X kurang 3 ini sama dengan sama dengan X kurang 3 jika X lebih dari sama dengan 3. Bisa langsung seperti ini ya. Oke, ini menggunakan rumus ini. Lalu ini X kurang 3 dikali negatif. Tuh, jadi negatif X tambah 3. Jika X kurang dari 3 gitu ya. Ini langsung ya. Langsung Ibu buat. Ini sudah, lalu 2X kurang 8. Nilai mutlak 2X kurang 8. Nah, bisa langsung. Kalau belum bisa, biar Ibu coba buat ya penurunannya seperti yang sebelumnya kita bahas.
Jadi ini yang pertama nilainya tetap 2x kurang 8 jika yang di dalam tanda ini positif, lebih dari sama dengan 0. 2x kurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu ini yang dikali negatif. 2x kurang 8 2x kurang 8 jika 2x kurang 8 jika 2x kurang 8 ini kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Sederhanakan lagi. Bisa disederhanakan ini 2x kurang 8 jika 2x ini pindah kemari jadi positif 8 ya. Lalu dibagi 2 nanti. Berarti ini langsung saja ya. X lebih dari sama dengan 8 per 2. Ini kan pindah ke sini jadi positif 8. 8 per 2 berarti 4. Gitu ya. Ini minus 2x, ya kan, kali negatif, tambah 8. Jika ini juga sama penyelesaiannya ya, jika x kurang dari 4. Nah, inilah dia. Sudah kita jabarkan ini. Selanjutnya bisa kita buat garis bilangan real, gitu ya. Lalu kalian perhatikan nilai x ini, yang ini, x ini, lalu ini ya, nilainya ini 4, ini 3 ya, supaya kita buatkan ke dalam garis bilangan real, gitu. Oke. Misalkan di sini 3, di sini 4 ya. Oke. Nah, kalau x lebih dari sama dengan 3, kalau x lebih dari sama dengan 3 berarti ke kanan. Ini kita tarik ke kanan. Gitu. Inilah dia x lebih dari sama dengan 3. Lalu untuk x kurang dari 3, ini kita tarik ke kiri. Gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini apa? X lebih dari sama dengan min 4. Nah, ini ke kanan juga ya. Lalu ini X kurang dari minus 4. Ini ke kiri. Ke kiri ya. Oke. Kalau ini kita tuliskan ya. Yang pertama x kurang 3 jika x lebih dari 3. Tadi ini lebih dari 3, yang ini ya, yang ibu tunjuk ini. Ini untuk x lebih dari 3. Di sini bisa kita tulis, yang kita gunakan adalah x kurang 3. Lalu yang ini, untuk kurang dari 3 ke kiri, ini yang kita gunakan adalah x minus x tambah 3. Yang mana itu? Yang ini ya. Oke. Minus x tambah 3 yang ke kiri. Lalu yang kedua, 2x kurang 8 jika x lebih dari sama dengan 4. Yang ini, gitu ya, kita gunakan minus 2x tambah 8, gitu ya. Oh. Yang tadi ini, x kurang 3 kita buat di sini ya. Samanya itu. Cuman kalau di sini dia kelihatan dimulai dari sini sampai ke seterusnya. Udah, sampai mana tadi? Oke, ini minus 2x tambah 8. Itu untuk x kurang dari 4. Berarti yang ini mulai dari sini ke kiri. Berarti bisa kita tulis di sini ya, mulainya minus 2x tambah 8. Oke. Sudah kita buat seperti ini, lalu nanti dapat kita lihat ini bisa menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk x-nya,
untuk X-nya kurang dari 3, lalu untuk X di antara 3 dan 4, lalu untuk X lebih dari 4, gitu ya. Kemudian, perlu kalian perhatikan, dalam menggambar garis bilangan real, ada nanti di sini bulat kosong atau bulat penuh. Perhatikan, kalau ini dia ke kanan, kita gunakan bulat penuh. Kalau dia ke kiri, bulat kosong, gitu ya. Kalau ini sama, ke kanan dia bulat penuh. Oke, jadi nanti ini bagiannya. Bagian yang pertama ini untuk X kurang dari 3. Ini untuk X di antara X di antara 3 dan 4. Gitu ya. Nah, di sini tadi karena ada di sini bulat penuh ke kanan, maka ini kita gunakan bulat penuh, gitu ya. Oke, ini untuk bagian yang kedua. Bagian yang ketiga nanti di sini X lebih dari 4. Pakai sama dengan atau tidak? Pakai ya? Iya, pakai. Oke. Kita tulis untuk bagian yang pertama. Untuk yang pertama, untuk X kurang dari 3. Kalau ini kita perhatikan X kurang dari 3 yang ini itu ya. Kita gunakan, perhatikan soalnya. Kita tulis dulu persamaan ini. Ini soal yang diketahui ya. Oke, kita tuliskan lagi. Nilai mutlak X kurang 3 tambah 2X, nilai mutlak 2X tambah nilai mutlak 2X kurang 8. Ini sama dengan 5. Oke. Nah, yang kita gunakan, minus X tambah 3 ini ya. Jadi kita tulis di sini minus X tambah 3. Lalu ini yang kita gunakan adalah ini kemari ya, minus 2X tambah 8. Oke, kita tulis minus 2X tambah 8. Oke, yang ini kan perhatikan tanda panahnya. Berarti minus 2X tambah 8 ini kita gunakan untuk dari sini sampai ke sini. Kalau dia lebih dari 3, kurang dari 3, berarti kita pakai minus X tambah 3 yang ini. Dan minus 2X tambah 8 karena garisnya sampai ke sini, gitu ya. Nah, yang kita gunakan itu kita masukkan ke persamaan. Kita masukkan ke persamaan. Ini sudah tadi ya, sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Minus 3X, ya kan? Ini minus X sama minus 2X, minus 3X. 3 tambah 8, 11. Ini sama dengan 5. Minus 3X tambah 11 sama dengan 5. Minus 3X sama dengan 5 kurang 11 minus 6 ya. Maka X di sini adalah minus 6 per 3. Minus 6 per minus 3 adalah 2 ya. Nah, untuk bagian X kurang dari 3, nilai X yang memenuhi adalah 2. Memenuhi atau tidak? 2 itu kalau digambarkan di sini ya. Nah, memenuhi.
gitu ya, kecuali 4 di sini gitu. Kalau 2 di sini di daerah X kurang 3 memenuhi. Kalau sudah, kita lanjut. Yang kedua, yang bagian kedua untuk X untuk yang berikutnya X kurang X di antara 3 sampai 4, X lebih dari sama dengan 3, kurang dari 4. Kita perhatikan garisnya yang memenuhi ini dan ini ya, yang Ibu tunjuk ini, lalu kita tuliskan ke dalam persamaannya. Persamaannya ini tadi kan, nilai mutlak 3x, nilai mutlak X kurang 3 tambah nilai mutlak 2x kurang 8. Ini sama dengan 5. Oke. Nah, yang kita gunakan yang ini dan yang ini. Berarti kita tulis X kurang 3 ditambah minus 2x. Kalau minus langsung tulis negatif aja ya. Langsung kurang, berarti sini. Kurang 2x tambah 8 sama dengan 5. Berikutnya, selesaikan persamaannya. X kurang 2x berarti minus x, lalu minus 3 tambah 8 adalah 5, sama dengan 5. Nah, lalu nanti di sini minus x berarti sama dengan 0. Gitu ya. X sama dengan 0. Apakah memenuhi? Kalau 0 digambarkan dalam garis bilangan real ini sebelah sini ya. 0. Mungkin di sini. Maka tidak memenuhi karena ini untuk di daerah 3 sampai 4. Untuk di daerah ini 0 ini kan di luar dari sini, makanya tidak memenuhi. Untuk X sama dengan 0. Oke. Baik, berikutnya untuk bagian yang ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 4. Ini ya, 4 ke kanan. Oke, kalau ini sama seperti tadi langkahnya, tuliskan dulu yang persamaan yang diketahui pada soal. Ini dia ya. Tulis dulu, lalu perhatikan apa saja yang memenuhi. Ini kan merupakan lanjutan dari ini ya. Berarti kita pakai yang X kurang 3 dan yang minus 2X tambah 8. Oh, salah ini ya. Silap. Oke, kita perbaiki. Ini bukan minus 2x tambah 8, melainkan 2x tambah 8. Positif ya. Karena x lebih dari 4. Ini. Yang Ibu tunjuk ini ya. Kita gunakan 2x kurang 8. Bukan yang ini. Yang ini yang kita gunakan. Baik. Jadi, kita masukkanlah. X kurang 3 tambah 2x kurang 8. Oke, sama dengan 5. Kalau sudah sampai sini tinggal diselesaikan. Oke, selesaikan. X tambah 2x berarti 3x ya. 3x. Lalu ini minus 3 kurang 8 minus 11 sama dengan 5. Oke. 3x berarti ini sama dengan
5 ditambah 11 adalah 16. Oke, X berarti 16 per 3. 16 per 3 itu berapa? Lima ya, lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti memenuhi kan? Kira-kira di sinilah itu ya. Kalau dia memenuhi di dalam daerah ini, berarti ini bisa kita pakai. Nah, ini memenuhi. Ini tadi memenuhi, yang ini yang tidak memenuhi ya. Berarti nanti penyelesaian dari nilai X yang memenuhi Nah, kalau sudah dapat, jangan lupa dibuat kesimpulannya. Bisa kita simpulkan, jadi penyelesaian dari persamaan X, nilai mutlak X kurang 3, tambah nilai mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2, yang memenuhi tadi ya, X sama dengan 2 atau X sama dengan 16 per 3. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Demikian inilah cara menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak linear satu variabel.